Hai Prosis, ketemu lagi di sini bareng Kinima. Ingat gak, dulu pas kita masih kecil, sering banget tuh mainin tanah, gali-gali atau ngubur binatang hasil eksperimen kita yang gagal. Tapi coba bayangin deh, kalau pas lagi seru-serunya gali, tiba-tiba kita nemu benda-benda kuno yang super berharga, sampai bisa bikin seluruh dunia gempar. Nah, kali ini kita mau cerita tentang 5 temuan arkeologi yang tanpa disengaja, namun sangat fenomenal hingga membuat seisi dunia gempar. Yuk simak ceritanya. Gundukan Sutonho. Pada suatu tahun di masa lalu, tepatnya 1939, semua orang bergelut dengan ketegangan yang bikin keamanan di seluruh dunia terganggu. Inggris dan Jerman seperti berada di ujung tanduk, dan Perang Dunia Kedua hampir meledak di depan pintu. Nah, di tengah-tengah semua itu, ada sosok Edith Pretty. Wanita ini bukanlah karakter klise dari novel-novel, melainkan seorang janda dengan 1 anak dan memiliki hubungan dengan kerajaan Inggris. Edith sebenarnya punya tanah luas di Sutonho. Tempat itu bukan cuma tanah kosong biasa, tapi ada beberapa gundukan misterius yang kabarnya adalah makam besar. Ada gosip yang beredar, mengatakan bahwa bangsa Viking dulu pernah menginjakan kaki di sini. Nah, si Edith yang penasaran itu memutuskan buat menggali gundukan itu dengan mengajak Basil Brown bergabung dalam petualangan misterius ini. Sebenarnya, Basil Brown ini bukanlah arkeolog sok-sokan yang berasal dari universitas bergengsi. Dia sebenarnya anak dropout sekolah yang suka banget sama arkeologi. Ngomong-ngomong soal keberuntungan, Basil memilih gundukan yang paling mungil buat digali. Alasannya simpel aja, gundukan itu kecil dan kemungkinan gak akan dilirik sama pencuri harta karun. Entah mengapa naluri Basil buat nyari gundukan itu sangat tepat. Dari galian pertama, Basil langsung menemuin pecahan perahu yang gede banget dan beberapa barang logam aneh yang kelihatannya kuno. Yang lebih mengejutkan, setelah diusut lebih dalam, ternyata artefak-artefak itu berasal dari masa lampau yang lebih kuno lagi dari bangsa Viking, yaitu zaman Anglo-Saxon yang katanya dimulai sekitar abad ke-5 Masehi. Bayangin aja, saat itu kerajaan Hindu tertua di Indonesia, Kerajaan Kutai, juga lagi eksis. Nah, kalau di Inggris, bangsa Viking baru bakal nongol setelah 200 tahun kemudian, abad ke-8 Masehi. Jadi, bisa dibayangin kan, ini kayak ngegali kisah dari zaman sebelum zaman. Penemuan ini akhirnya ngundang perhatian Charles Phillips, arkeolog kenamaan dari Universitas Cambridge. Ia beneran kagum sama gundukan misterius ini, tapi ngerasa kurang greget, dia ngajak British Museum buat ambil alih. Eits, gak sembarang gundukan ini. Terkuaklah fakta bahwa di bawah sana terkubur Raja Redwald, penguasa terakhir zaman Anglo-Saxon, yang dengan gigih ngadepin serangan dan ancaman bangsa Viking. Jadi, ini bukan cuma cerita tentang makam, tapi juga tentang keberanian dan kepahlawanan. Nah, setelah Edith Pretty udah nggak ada dan Perang Dunia udah berlalu, keluarganya dengan murah hati menyerahkan semua benda peninggalan dari penggalian itu. Sekitar 263 artefak yang bikin orang merinding, termasuk logam mulia ke British Museum. Padahal, sebenarnya Edith berhak meminta bayaran mahal buat penemuan ini. By the way, kalau kamu penasaran pengen tahu lebih lanjut, cerita epik ini udah dijadiin film di Netflix loh, judulnya The Dig. Jadi, kamu bisa langsung merasakan aura misterius dan petualangan dari tanah gundukan itu. Tentara Terakota. Pada 29 Maret 1974, ada tuh petani, namanya Zhang Zifa. Nah, dia tuh lagi asik nyangkul di ladangnya, maksudnya mau bikin sumur gitu. Nggak taunya tiba-tiba cangkulnya malah menghantam sama barang yang bikin semua orang heboh di abad ke-20. Jadi ceritanya saat itu Zhang Zifa bareng temannya, Puzi namanya. Mereka berdua adalah petani di daerah Lintong, Shaanxi, Cina. Nah, mereka ini ngobrol terus buat janjian untuk buat sumur bareng-bareng di ladang. Nah, begitu mereka mulai menghujamkan cangkul, tiba-tiba ada benda misterius yang ngewek cangkulnya si Ziva. Pertama mereka kira itu patung-patung Buddha, tapi ternyata lebih seru lagi. Itu prajurit-prajurit terakota dari zaman dulu, zaman dinasti Qin, sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Kabar menyeruak gak lama kemudian, hingga tim arkeologi dan pejabat-pejabat Cina langsung pada berdatangan. Pas digali lebih dalam, ternyata ini gak cuma 1-2 prajurit aja, tapi lebih dari 8.000 prajurit terakota.
Prajurit ini dibikin dari tahun 246 sebelum Masehi dan proses pembuatannya aja melibatkan 700.000 pekerja yang membutuhkan waktu selama 40 tahun. Dan ini nggak cuma prajurit doang, ada juga patung-patung lain yang nunjukin berbagai macam profesi. Ada yang jadi musisi, ada yang senam-senam kayak akrobat, ada juga pejabat-pejabat keren dan para selir. Nah, ini baru serunya. Behold, mereka juga nemuin senjata-senjata keren yang terbuat dari tembaga, mulai dari panah, pedang, sampai pecut. Uniknya, meskipun udah berusia lebih dari 2000 tahun, senjata-senjata ini masih terjaga dalam kondisi sangat oke. Keren kan? Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Mereka nemuin 130-an kereta kuda dan 670 kuda. Dan yang lucunya, semuanya dikubur dalam 3 lubang berbeda, sesuai sama trik perang zaman dulu. Ada yang lubangnya segede hanggar pesawat, terus ada juga lubang yang kecil. Ada juga 3 lubang lagi yang lebih mungil, kayak pos komando gitu, dengan 68 patung yang lagi jaga-jaga. Nah, di tahun 1987, UNESCO tiba-tiba ngangkat tangan dan ngebantu atur si prajurit terakota ini jadi warisan dunia. Jadi, si prajurit ini sekarang diakui kehebatannya oleh dunia internasional. Lucy the Skeleton. Kalian tahu nggak siapa nih Lucy ini? Jadi gini, Lucy itu sebenarnya fosil cewek zaman dulu yang benar-benar kuno. Udah hidup sekitar 3,5 juta tahun yang lalu. Jauh banget kan dari zaman kita sekarang? Ceritanya begini, Lucy ini sebenarnya salah satu cikal bakal manusia, tapi dia juga punya hubungan kekeluargaan dengan kera besar. Tahu kan kera raksasa yang suka jungkir balik di hutan? Nah, Lucy ini emang jenis fosil yang ditemuin di wilayah Afar, Ethiopia pas tahun 1974. Jadi, misinya nemu fosil ini dilakukan sama seorang arkeolog keren bernama Donald Carl Johansen. Luar biasa ya, bisa nemuin petunjuk dari masa lalu. Uniknya lagi, Lucy ini sebenarnya nama yang diberi sama si Donald ini. Jadi, dia kayak ngehubungin tulang-tulang fosil ini dan ternyata si Lucy ini cewek. Dulu, waktu pertama kali dijumpai, cuma dapat 40% kerangka lengkapnya aja. Sisanya ya udah pada bubar, hancur kemakan zaman. Nah, si Donald ini menemukan 3 fakta seru soal si Lucy ini. Pertama, Lucy beda banget sama kera lainnya. Dia bisa berdiri tegak dan jalan seperti manusia. Yang kedua, ini yang bikin misterius. Kita sampai sekarang juga masih bingung kenapa spesies Lucy ini punah. Pokoknya, belum ada bukti yang ngebuktiin gimana akhirnya mereka tutup usia. Terus yang terakhir, meskipun Lucy bisa berdiri dan jalan seperti manusia, ukurannya jauh lebih kecil daripada kita. Tingginya cuma sekitar 1,1 meter, berat badannya juga gak lebih dari 29 kilo. Bener-bener mini deh. Ada cerita seru lagi nih, temuan kedua soal Lucy ini ternyata terkunci dalam batu yang keras banget, kayak di penjara gitu. Nah, ini kejadian di tahun 2000 dan ilmuwan harus berjuang keras sampai 5 tahun buat keluarin fosil ini dari penjara batu itu. Pas keluar, ternyata ada bagian tengkorak dan badannya yang masih utuh. Nah, ini yang bikin misteri makin tebal, karena dari kerangka ini, ilmuwan bisa ngebaca bahwa si Lucy ini mati waktu masih berumur 3 tahun. Jadi, mereka pada akhirnya manggil si fosil misterius ini sebagai anak Lucy. Gila bukan? Dari tulang-tulang kuno ini kita bisa dapetin cerita yang bikin kita makin penasaran. Ozzy the Iceman. Pada tanggal 19 September 1991, ada 2 turis dari Jerman namanya Erika dan Helmut lagi naik gunung di Alpen. Nah, pas lagi turun dari puncak, mereka ngelihat sesuatu nih, kumpulan benda coklat yang terbungkus es. Setelah mereka mendekat, ternyata itu adalah mayat. Bisa dibayangin deh. Bagian tengkorak, lengan, dan punggungnya kelihatan jelas, tapi sebagian lagi kebanyakan tersembunyi di dalam es. Awalnya mereka pikir ini mungkin orang yang baru saja kena kecelakaan tragis gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata ini si Ozzy yang jadi mumi tertua yang tetap alami. Setelah 4 hari ngutak-atik esnya, penelitian ngebongkar bahwa mumi ini diduga meninggal sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Ya ampun, itu usia mumi ini lebih tua daripada si Yesus, bahkan sebelum zaman dibangunnya piramida Mesir. Cerita tentang Ozzy ini masuk ke dalam daftar temuan arkeologi paling keren di zaman modern ini.
Banyak mitos aneh yang nempel sama penemuan Otzi ini. Kayaknya sejak penemuannya, udah ada yang meninggal atau dikutuk gitu. Tapi di balik semua misteri itu, ada fakta-fakta seru yang bisa bikin kepala kamu penasaran. Fakta tersebut adalah, mereka nemuin barang-barang sehari Otzi kayak alat-alat buat hidup sehari-hari gitu. Giginya aus parah gara-gara makanan yang keras. Rambutnya dicukur sebelum meninggal. Paru-parunya ada jejak asap, mungkin karena sering ngadepin api unggun. Dia ada tato unik di berbagai bagian tubuhnya. Di bagian kuku jari tangannya, tampaknya dia rajin bekerja keras dan juga bekas penyakit yang mempengaruhi pertumbuhan kuku. Yang seru, kapak yang dia punya masih utuh, pegangannya juga tetap ada. Ada busur yang dia lumurin lemak biar tetap lentur dan oke. Terus ada 14 anak panah yang ada di wadah khusus dari kulit rusa. Ada alat-alat kecil buat kerja ringan, alat buat nyalain api, dan juga terus ada sabuk dari kulit di pinggangnya. Bajunya masih terawat dan juga punya sepatu yang memiliki lubang tali. Terus, di tahun 2001, mereka nge-CT scan dan X-ray Otzi terungkap kalau ada anak panah yang masih menempel di tulang bahunya. Nah, ini yang bikin bingung. Kok ada yang menembak panah dari belakang Otzi ya? Pertanyaan besar buat para ilmuwan. Intinya, Otzi ini benar-benar penemuan yang bikin tepuk dada. Walaupun usianya udah tua banget, kondisinya masih keren abis. Jadi gitu deh, brosis, cerita yang bikin kita terheran-heran. Udah tahu kan kalau di dunia ini penuh misteri? Jangan lupa komen di bawah buat nambahin cerita seru ini. Jangan lupa juga like dan share videonya. Thanks banget yang udah nonton sampai akhir and see you next time.